Apakah kalian pernah memikirkan semua kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari sangat berhubungan dengan matematika? Misalnya pada saat melakukan upacara bendera dan ketika bendera dikibarkan dari bawah ke atas. Bagaimana ketika saat bermain jungkat-jungkit? Ternyata semua itu ada hubungannya loh dengan matematika, khususnya pada materi vektor. Kenapa semua itu berhubungan dengan vektor? Aplikasi vektor pada bendera adalah terbentuknya sudut 90 derajat saat bendera berkibar. Lalu, konsep vektor yang diaplikasikan pada saat bermain jungkat-jungkit adalah bidang miring, yang menggunakan gaya vektor, sehingga pada saat bermain tidak akan jatuh. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, seperti pada gambar ini, di mana A adalah titik pangkal dan B adalah titik ujung. Lalu, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf kecil, yang di atasnya diberi tanda panah, seperti vektor juga dapat disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf kecil, yang ditebalkan seperti ini. Nah, dalam penerapannya, vektor selalu menempati bidang atau ruang. Mari kita bahas satu persatu secara perinci. Yang pertama adalah vektor pada dimensi 2 atau bidang. Vektor pada dimensi 2 merupakan vektor yang dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih memahami konsep vektor dalam bidang, coba perhatikan sistem koordinat kartesius berikut, di mana terdapat vektor P, vektor Q, dan vektor R. Lalu, panjang dari vektor bidang merupakan jarak dari titik pangkal ke titik ujung. Kita misalkan bahwa A sama dengan matriks satu kolom XY dan B sama dengan matriks satu kolom PQ. Maka, panjang vektor AB adalah panjang vektor AB sama dengan akar dari P dikurang X kuadrat ditambah Q dikurang Y kuadrat. Selanjutnya adalah operasi vektor. Operasi pada vektor bidang menggunakan dua metode, yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang. Operasi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita misalkan, vektor A sama dengan matriks satu kolom XY dan vektor B sama dengan matriks satu kolom PQ. Maka, vektor A ditambah vektor B sama dengan matriks satu kolom XY ditambah matriks satu kolom PQ sama dengan matriks satu kolom X ditambah P, Y ditambah Q. Begitupun untuk pengurangan. Vektor A dikurang vektor B sama dengan matriks satu kolom XY dikurang matriks satu kolom PQ sama dengan matriks satu kolom X dikurang P, Y dikurang Q. Operasi yang selanjutnya adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Kita misalkan, vektor A sama dengan matriks satu kolom X, Y, dan bilangan real K. Maka, K dikali vektor A sama dengan K dikali matriks satu kolom X, Y, sama dengan matriks satu kolom K dikali X, K dikali Y. Lalu, perkalian vektor dengan vektor. Kita misalkan, vektor A sama dengan matriks satu kolom X, Y, dan vektor B sama dengan matriks satu kolom P, Q. Maka, vektor A dot vektor B sama dengan matriks satu kolom XY dikali matriks satu kolom PQ sama dengan X dikali P ditambah Y dikali Q. Setelah mengetahui apa saja operasi pada vektor bidang, sekarang kita juga harus mengetahui berapa sudut antara dua vektor.
Jika kita misalkan vektor A sama dengan matriks 1 kolom XY, dan vektor B sama dengan matriks 1 kolom PQ, dan jika alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka nilai alfa dapat ditentukan dengan cara kosinus alfa sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan X dikali P ditambah Y dikali Q per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, karena yang pertama adalah vektor pada dimensi 2, maka yang kedua adalah vektor pada dimensi 3 atau ruang. Vektor pada dimensi 3 atau ruang merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Untuk lebih memahami konsep vektor dalam ruang, coba perhatikan sistem koordinat Kartesius berikut. Sama seperti panjang pada vektor bidang, panjang vektor ruang juga merupakan jarak dari titik pangkal ke titik ujung. Kita misalkan bahwa A sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z, dan B sama dengan matriks 1 kolom P, Q, R. Maka, panjang vektor AB sama dengan akar dari P dikurang X kuadrat ditambah Q dikurang Y kuadrat ditambah R dikurang Z kuadrat. Selanjutnya adalah operasi vektor. Operasi pada vektor ruang yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita misalkan, vektor A sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z, dan vektor B sama dengan matriks 1 kolom P, Q, R. Maka, vektor A ditambah vektor B sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z, ditambah matriks 1 kolom P, Q, R, sama dengan matriks 1 kolom X ditambah P, Y ditambah Q, Z ditambah R. Begitupun dengan pengurangan. Vektor A dikurang vektor B sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z dikurang matriks 1 kolom P, Q, R sama dengan matriks 1 kolom X dikurang P, Y dikurang Q, Z dikurang R. Operasi yang selanjutnya adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Kita misalkan, vektor A sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z dan bilangan real K. Maka, K dikali vektor A sama dengan K dikali matriks 1 kolom X, Y, Z sama dengan matriks 1 kolom K dikali X, K dikali Y, K dikali Z. Lalu, perkalian vektor dengan vektor. Kita misalkan vektor A sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z dan vektor B sama dengan matriks 1 kolom P, Q, R. Maka, vektor A dot vektor B sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z dikali matriks 1 kolom P, Q, R sama dengan X dikali P ditambah Y dikali Q ditambah Z dikali R. Setelah mengetahui apa saja operasi pada vektor ruang, sekarang kita juga harus mengetahui berapa sudut antara dua vektor. Jika kita misalkan vektor A sama dengan matriks 1 kolom X, Y, Z dan vektor B sama dengan matriks 1 kolom P, Q, R, dan jika alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka nilai alfa dapat ditentukan dengan cara kosinus alfa sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan X dikali P ditambah Y dikali Q ditambah Z dikali R per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Bagaimana? Apa kalian sudah memahami vektor, khususnya pada bagian bidang dan ruang? Kalian juga dapat memikirkan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan vektor, selain pada saat upacara bendera dan pada saat bermain jungkat-jungkit. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian untuk memahami vektor.